Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani, pelajaran ke-13, peliharalah kasih persaudaraan. Selasa, 22 Maret, ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Bacalah Ibrani 13 ayat 7-17. Bagaimana seharusnya hubungan kita dengan para pemimpin kita? Ibrani 13 ayat 7-17 berisi nasihat untuk menghormati dan mematuhi para pemimpin jemaat. Ini dimulai dengan ajakan untuk mengingat para pemimpin di masa lalu yang mengucapkan firman Allah kepada mereka, dan ditutup dengan panggilan untuk menaati para pemimpin di masa kini. Para pemimpin masa lalu kemungkinan besar adalah mereka yang pertama kali memberitakan firman dan mendirikan jemaat. Panggilan untuk mengingat mereka tidak hanya mengacu pada latihan mental, perenungan, atau penghargaan eksternal untuk menghormati mereka. Paulus menjelaskan bahwa mereka harus mengingat mereka dengan mempertimbangkan hasil dari tindakan mereka dan dengan meniru iman mereka. Bagi Paulus, peringatan dan pujian terbesar adalah meniru. Dengan cara ini, Paulus telah menambahkan para pemimpin pendiri jemaat ke dalam daftar pahlawan setia yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh orang percaya. Daftar ini mencakup para pahlawan iman dalam Ibrani 11 dan Yesus teladan iman yang sempurna dalam Ibrani 12. Penulis selanjutnya mencatat bahwa Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ia sangat kontras dengan guru-guru palsu yang berubah seiring waktu dan yang ajarannya menjadi beragam dan aneh. Panggilan untuk mengingat para pemimpin dalam Ibrani 13 ayat 7 dinyatakan kembali dengan istilah yang lebih kuat di bagian akhir. Orang-orang percaya dinasihati untuk menaati para pemimpin karena mereka menjaga jiwa mereka. Para pemimpin dijelaskan di sini sebagai gembala yang bertanggung jawab Tuhan atau kepercayaan dari anggota akan menghasilkan sukacita. Ini bisa berarti bahwa para pemimpin akan dapat melayani jemaat dengan sukacita atau bahwa mereka akan memberikan pertanggungjawaban jemaat kepada Tuhan dengan sukacita dan bukan dengan kesedihan. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat atau meningkatkan hubungan pemimpin anggota di jemaat Anda serta dengan para pemimpin di seluruh dunia? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita membaca Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Di dalam ayat tersebut, penulis kitab ini mengajak umat untuk tidak hanya sekedar mendengarkan firman Allah, namun penulis Ibrani juga mendorong mereka untuk menghormati dan meneladani pemimpin mereka. Karena biar bagaimanapun, mereka pasti pernah mengalami tantangan yang berat di dalam kehidupan mereka, bahkan mungkin juga sempat mengalami ancaman jiwa. Para pemimpin yang melayani di gereja tentu tidak hanya memberitakan Injil Kristus, namun yang pasti mereka juga telah melindungi umat Allah dari ajaran-ajaran sesat yang tidak fokus kepada Kristus. Dan penulis Ibrani mengingatkan para pembacanya bahwa para pemimpin mereka dulu dengan penuh keberanian di dalam menyampaikan firman Allah, walaupun mereka tahu mereka memiliki risiko yang tinggi untuk ditangkap dan bahkan diancam untuk dibunuh. Allah yang selalu menyertai para hambanya pasti memampukan mereka untuk memberitakan akan firman Allah. Oleh karena itu, setiap hamba Allah harus setia menyampaikan firman Allah walaupun harus menanggung risiko menderita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan supaya kita harus mengingat akan para pemimpin yang telah menyampaikan akan firman Allah, dan perhatikan akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Oleh karena itu, Rasul Paulus menambahkan di dalam Ibrani 13 ayat 17 supaya taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Di sini dikatakan bahwa kita patut menghormati dan menghargai para pemimpin rohani kita di dalam gereja. Oleh karena apa? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka yang memberikan nasihat, menuntun akan kehidupan kerohanian kita untuk terus datang dekat kepada Tuhan, memberikan ajaran-ajaran yang sehat sesuai dengan firman. Itulah dimaksudkan dengan berjaga-jaga atas jiwamu supaya kita terus mempertahankan akan keselamatan.
Dan para pemimpin, kita harus mengingat bahwa kita harus berjaga-jaga atas jiwa. Jangan menggunakan akan jabatan, kedudukan kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi ada tugas yang harus kita lakukan. Ini merupakan di dalam nama Yesus. Amin.